Ya, baik. Selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nggak ada yang kebanjiran. Kalaupun kebanjiran, Ibu doakan segera surut ya, bisa berinteraksi, terutama sinyal ya. Kemarin ada yang izin di daerah Kerawang katanya sinyalnya agak susah, susah sinyal. Oke. Pagi ini kita akan sama-sama untuk membahas topik kedua kita dalam sosiologi, yaitu topik interaksi sosial, membangun kerjasama dan memfungsikan konflik sosial. Bahasanya mungkin bagi kalian, Bu, kenapa ya kerjasama dan memfungsikan konflik sosial? Namanya juga konflik, Bu, kok malah difungsikan? Ya, nanti kita akan pelajari mengapa kita lebih prefer memilih mendampingkan Anda untuk mengamati konflik itu dalam konteks lebih dalam positive thinking ya, berpikir positif bahwa ada fungsinya loh konflik itu begitu. Ya, kita punya 4 sub pokok bahasan, silakan Kak Anissa lanjut. Ya, kita punya 4 pokok bahasan yaitu mengenai fenomena sosial, kerjasama dan konflik sosial, kemudian definisi dan syarat interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial, serta yang terakhir sebenarnya sih bukan tantangan, tetapi kita akan belajar mengamati kalau itu dianggap kita sebagai fenomena hari-hari ini atau sebagai satu masalah, bagaimana ya sebaiknya kita kemudian mencoba menggunakan konsep-konsep yang ada di topik ini untuk menjawab fenomena yang ada begitu ya. Jadi tidak ekstrim tantangan dan solusi begitu karena kita baru belajar. Kak Anissa bisa ditayangkan? Dilanjutkan? Oke, lanjut. Ya, ini pokok bahasannya. Baik, ini ada 4 dan sesuai materi perkuliahan kita akan melihat dulu ya. Ada 2 video tapi satu-satu saran Ibu. Kita mau lihat bareng-bareng. Yang pertama adalah fenomena terkait kerjasama. Ini sebenarnya tahun 2020, tapi nggak apa-apa sebagai proses belajar. Dari lawan COVID kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri interaksi itu dibangun mulai dari lanjut Kak, itu nanti saja. Oke, ya yang interaksi kerjasama dulu ya. Bahwa hubungan itu mulai paling sederhana adalah antara individu dan individu. Ya, dalam bentuk kerjasama bagaimana dengan rekan kerjanya saling mengingatkan, dengan rekan, sesama mahasiswa saling mengingatkan, kalaupun mau tugas kelompok karena dekat tempat tinggal bisa face to face atau berhadapan, tetap saja kita kerja bareng tetapi menjaga jarak. Kalau ada yang sedang kena COVID, kita semangati begitu ya. Ada juga individu dengan kelompok sosial, misalnya ya bahwa, satu RT membantu satu keluarga atau satu orang yang sedang isolasi mandiri dengan membantu bantuan makanan kah, gitu ya. Kemudian mengingatkan protokol kesehatan, kemudian meningkat lagi hubungan antara kelompok dan kelompok. Misalnya tadi antara fansnya Maya ya Maya ya namanya, Estianti dengan kelompok-kelompok, tenaga kesehatan, mensupport dalam APD, masker, dan lain-lain. Bahkan hubungannya itu sampai hubungan yang masyarakat internasional, di mana organisasi internasional membangun kekuatan di dalam penanganan COVID. Lalu apa, Bu? Bahwa proses belajar yang kedua adalah kontak sosial itu adalah syarat dari interaksi sosial. Nanti kita akan jelaskan di topik berikutnya. Tetapi bahwa kontak sosial itu tidak harus face to face atau berhadapan muka. Seperti saat ini kita sedang melakukan kontak sosial, tetapi melalui luring ya,
pembelajaran online gitu, media sosial digital. Terus proses belajar yang ketiga adalah bahwa faktor pendorong bekerja sama itu bisa karena tuntutan situasi, misalnya saat ini adalah banjir, pandemi, bisa karena kepentingan umum bahwa masyarakat sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Mari kita sama-sama mengarah kepada ketahanan pangan. Paling tidak kita kalau masih punya kebun atau punya pekarangan atau punya pot, kita taneminlah sesuatu yang membuat kita memang bisa memenuhi diri sendiri begitu. Tanam tomat kah, cabai kah, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah memang karena altruistik, karena ingin tolong menolong, ya, ingin membantu begitu. Seperti siapa ya tadi ya, Anna Avanti ya, mengatakan bahwa saya ingin menjadi saluran berkah bagi sesama. Jadi memang niatnya bukan lagi niat, eee, lebih ke niat nilai-nilai tertinggi ya, sebagai, manusia hamba Allah gitu, ya. Jadi ini contoh-contohnya sudah diceritakan banyak terkait bagaimana membangun, kerjasama sehingga kita menyebutnya sampai gerakan masyarakat sipil begitu. Oke, yang kedua boleh kita lihat sekarang atau nanti pas tanya jawab ya? Oke, tapi bolehlah kita lihat sekarang dulu ya. Maaf ya Kak Nisa, Ibu putar lagi biar Ibu yang share screen filmnya. Ya, ini yang tadi Ibu, sedikit singgung ya. Jadi kalau bicara, definisi itu ada sampai berapa nih? Ibu 5 ya nyebut definisi. Tetapi memang ya, eee, satu yang paling kuno itu namanya Gilin ya. Jadi interaksi itu adalah hubungan yang sangat dinamis karena senantiasa berubah baik hubungannya antar individu, individu kelompok, dan antar kelompok, ya. Kemudian berkembang yang kemudian melihat bahwa, interaksi itu bisa dilihat bagaimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang ya, terhadap orang lain begitu, bisa saja itu akan diberikan apresiasi atau ganjaran atau sebaliknya hukuman, ya. Diberikan apresiasi berarti ada timbal balik bahwa, oh ternyata, beliau care ya dengan saya. Jadi ketika beliau bertanya, saya akan menjawab dengan sebaik-baiknya karena merasa diapresiasi sehingga saya merasa saya juga harus mengapresiasi beliau. Tetapi bisa terjadi misalnya dalam konteks hubungan orang tua anak gitu, ketika ayah menasihati begitu, kemudian ternyata anak sedang terlena atau sedang tergoda oleh sesuatu, misal kecanduan medsos misalnya. Itu kemudian bisa saja karena tidak ada timbal balik yang baik, maka mungkin bisa saja ayah misalnya memberikan peringatan atau hukuman. Itu konsepnya homans, interaksi dalam proses, ada apresiasi, diberi ganjaran kalau bagus, tapi kalau jelek diberi sanksi begitu. Kemudian ada Calhoun, proses di mana setiap tindakan itu bukan karena maunya sendiri gitu. Ya, bahwa saya melakukan tindakan karena saya bagian dari mahasiswa eh, kelas paralel 13, saya bagian dari anggota keluarga, saya bagian dari anggota masyarakat, selalu apa yang saya lakukan ini memang eh, berorientasi pada harapan dari, orang lain atau harapan dari masyarakat misalnya. Masih ingat, Kak? Kaum muda selalu itu paling besar harapan dari masyarakat diletakkan di pundak kaum muda. Kaum muda, wahai kaum muda, engkau adalah harapan bangsa, engkau adalah estafet kepemimpinan masa depan, engkau adalah pokoknya segala macam. Jadi ibu itu bayangin kalau kalian anak-anak muda itu apa nggak berat gitu ya pundaknya. Semuanya harapan melekat di beliau. Sehingga ketika ada sesuatu yang aneh sedikit begitu, langsunglah yang ditembakin kaum muda. Kakak-kakak ini enggak lihat kemarin ada yang viral, jadi Ibu suka nonton viral ya?
itu yang apa, pernikahan dini ya, kawin muda gitu. Sekarang sedang diperbincangkan dengan hebat. Bayangkan, peraturannya sudah clear, tetapi juga ada alternatif bahwa kawin muda bisa dilakukan. Nah, itu satu proses sendiri. Terus yang terakhir adalah Durkheim, ya, bagaimana interaksi itu adalah perilaku dari dua orang atau lebih ya antar dalam satu kelompok yang punya makna. Jadi semuanya itu dibingkai oleh budaya dari pelakunya. Ibu contohnya apa? Ibu paling senang nyontohin ketika kalian punya satu tim misalnya, satu T orang Sunda, satu T orang Jawa, satu si orang Sumatera misalnya. Ketika karena ini masih kita online ya, tapi barangkali nanti satu saat ketemu fisik, "Boleh nggak? Teteh, bolehkah main ke rumah?" "Oh, mangga atuh," gitu. Dikirain mangga atuh, "Oh, di rumah lagi berbuah ya mangganya ya?" Oh, gitu. Padahal mangganya orang Sunda teh beda kan sama mangganya orang, Jawa gitu. Salah ya Ibu ngasih contoh. Mana nih orang Sunda teh, mangga bener kan? Bukan buah mangga kan? Mangga atuh, gitu ya. Bu, Silakan. iya Ibu, silakan Bu. Ibu. Iya. Mana nama buah aja beda ya. Buah pepaya apa namanya orang Sunda teh? Gandul. Itu. Gedang Bu. Gendang. Gedang. Gedang Bu. Coba, ayo kita bikin rujak yuk. Kamu bawa gedang ya, aku bawa ini. Taunya, loh, mana pepaya, mana gedang dikirain pisang. Padahal orang Jawa gedang itu pisang. Padahal orang orang ini Sunda gedang itu pepaya ya. Belum simbol-simbol. Ini kalau di sini di naskah ini kan kalau benar nggak nih teman-teman yang di Sumatera itu katanya kalau menyetop mobil pakai tangan kiri itu dianggap menghina. Padahal mungkin dianya memang nggak sengaja pakai tangan kiri gitu mau menyetop itu. Itu kata orang Riau katanya itu menghina menyetop mobil pakai tangan kiri. Cokot, Bu. Apa tuh Siva cokot? Oh, cokot itu ya orang Jawa gigit ya. Orang Sunda apaan? Mengambil. Ambil Bu. Ambil Bu. Iya. Nah, itulah bagaimana interaksi itu dibingkai oleh budaya ya. Tapi kita bisa saling beradaptasi ya. Jadi nanti interaksi itu terpola, akhirnya menurut Pak Sukanto itu nanti akan menjadi hubungan sosial yang terpola. Ayo, lanjut Kak Nisa. Kita ke syarat ya. Kak Nisa, lanjut Kak. Di naskah ini juga ada terkait teori-teori interaksi sosial, tetapi ini untuk proses belajar dan ini boleh kalian baca untuk nambah pengetahuan, tetapi tidak masuk di dalam bahan ujian ya. Ini untuk nambah pengetahuan. Yang di naskah Ibu ada namanya teori-teori interaksi sosial. Lanjut Kak Nisa. Oke, nah kita mulai kalau jadi mengenai teorinya Ibu lewatkan, kalian boleh baca. Tapi kok hilang Kak Nisa? PowerPoint-nya hilang Kak Nisa. Udah ada Bu PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Kita masuk ke syarat. Jadi interaksi itu ada syaratnya. Ya, yang pertama adalah memang pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial. So, karena setiap orang makhluk sosial, tentu akhirnya setiap manusia ingin berinteraksi dengan orang lain. Ada nggak kalian yang merasa, ya mungkin saat-saat tertentu, tapi ada nggak yang seumur hidup, I'm a lonely girl, Bu. Saya nggak mau sama orang lain. Saya bisa kok hidup sendiri. Padahal dari lahir juga siapa yang bantu? Pasti dari lahir ibunya, orang tuanya yang membantu. Nggak ada yang lahir sendiri, mati-mati sendiri, nggak ada. Oke, jadi ketertarikan interpersonal. Yang kedua adalah kontak sosial, harus kita tafsir ulang ya. Kontak sosial ini tidak berarti hubungan fisik
jadi harus tatap muka bertemu karena kita sekarang mempraktikkan betul bagaimana belajar secara online ya. Tapi kita berkomunikasi ya. Jadi itu kontak sosialnya bisa orang per orang, bisa grup, kelompok ya. Dan ada sifat-sifatnya, bisa nanti proses mendekatkan kalau itu berpositif atau bisa prosesnya menjauhkan. Bisa juga sifatnya primer, artinya kita seperti ini masih primer, tapi kalau udah sekunder itu misalnya ibu dapat info terkait bahwa hari ini ada beasiswa misalnya, ibu dapat info itu kemudian ibu sampaikan ke Anda, nah itu udah komunikasi 2 langkah, udah enggak tidak langsung, nah itu berarti udah sekunder. Nah, kata kuncinya berarti dalam interaksi selain ketertarikan, selain kontak sosial adalah ada komunikasi. Apa itu, Bu? Karena nanti ada topik khusus komunikasi, Ibu hanya mengantar bahwa dalam komunikasi ini ada pertukaran pesan. Ya kalau nggak ada pertukaran pesan bisa salah arti tadi tuh kayaknya cokot gitu. Kalau kita nggak memaknai, saling memahami bahwa oh cokotnya orang Sunda teh artinya tah, cokotnya orang Sunda naon? Ngambil. Cokotnya orang Jawa gigit. Itu pertukaran pesan itu kemudian harus di apa namanya? Dijelaskan oleh masing-masing yang punya budaya berbeda itu sehingga terakhir adalah punya makna yang sama, itu paling penting. Kalau maknanya nggak sama, bisa jadi miskomunikasi bahaya. Bahayanya apa? Misalnya kamu kakak ya Kak Nisa tadi, siapa tuh Kak Silvi ya, tiba-tiba pagi-pagi dapat bunga gitu ya, di depan jendela di bawah, ada bunga gitu. Udah seneng nih pasti ada kiriman dari seseorang gitu. Padahal maksudnya mungkin beda, nggak karena bukan menunjukkan tanda sayang gitu. Mungkin bunganya itu menunjukkan ini loh, kamu tuh buat tanam bunga, jangan pekaranganmu itu kosong misalnya. Terus komunikasi itu bisa verbal dan non verbal. Kalau verbal itu berarti seperti kita ini diomongin langsung. Kalau non verbal itu dari apa gerak kita. Ya. Contohnya apa Bu non verbal itu? Ya, karena kita sedang online, Ibu nggak bisa lihat kalian itu sedang seneng, apa sedang susah, kalian dengerin, apa sedang tidur, Ibu nggak lihat. Tapi kalau tatap muka, Ibu bisa tahu. Kalau mereka sudah mulai goyang-goyang badannya, itu udah resah, pengen Ibu ini lama amat sih, cepetan dong selesai gitu misalnya. Atau mereka sudah mulai apa namanya, kemudian lihat-lihat buku dan sebagainya, barangkali ini ada tugas yang belum selesai. Jadi itu gerakan-gerakan verbal itu bisa non verbal maaf. Kita bisa lihat kalau kita sedang berhadapan, tapi kalau enggak agak susah nih. Terus jadi ada 4 ya Kak syarat untuk interaksi sosial gitu. Lanjut. Lanjut Kak Nisa. Kita masuk ke proses sosial ya. Oke, bentuk-bentuk interaksi itu kita lihat dari proses sosialnya. Ada 2 besarnya, yaitu lanjut Kak Nisa, adalah yang mendekatkan, yang disebut juga asosiatif, itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ibu akan tunjukkan bagian-bagian mana yang perlu Kakak perhatikan. Ada proses yang menjauhkan, yang kemudian disosiatif, yang proses paling ujung itulah yang disebut konflik. Oke. Kerjasama tadi sudah ya. Yuk Kak Anissa kita lanjut. Kerjasama tadi adalah contoh video pertama. Baik itu karena motivasi pribadi, kepentingan umum, misalnya motivasi altruistik, misalnya saya ingin menjadi berkah bagi sesama. Atau tuntutan situasi, misalnya banjir dan sebagainya. Oke. Lanjut Kak Anissa. Nggak berubah ya Kak Anissa. Oke, terus kita ke akomodasi saja. Kerjasama sudah. Ya, lanjut. Oke. Kalau akomodasi apa? Akomodasi adalah tidak sekedar bekerja sama.
Yang ingin Ibu tekankan ya, bahwa ada sesuatu di dalam relasi atau hubungan atau interaksi sosial yang sedang dilakukan itu, ada satu gejala pertentangan gitu. Ketika ada pertentangan baik antar kelompok seperti tadi ya kasus itu sebelum jadi konflik besar, itu ada pertentangan, maka ada proses interaksi yang berharap bisa mendekatkan kembali hubungan itu dengan cara namanya akomodasi ya. Baik penyesuaiannya itu individu antar individu atau kelompok atau antar kelompok dan kelompok, bahkan antar satu etnis dengan etnis lain atau satu wilayah dengan wilayah lain begitu. Ini ada 5 ya tipologinya. Satu kita sebut kompromi. Lanjut Kak Nisa yang kompromi. Kompromi adalah nggak ada ya kompromi ya. Oke, jangan Kak, belum sampai disosiatif. Ya. Oke, terus. Oke, ini aja. Oke. Kalau kompromi, ya udah, ini asimilasi. Tapi Ibu akan jelasin yang tadi, kompromi dulu. Kompromi itu artinya, kalau kita misalnya ada beda pendapat antar dua kelompok, maka berharap kita saling mengurangi tuntutan untuk menyelesaikan penyelesaian. Misalnya itu kompromi. Yang satu minta, kita kuisnya malam aja. Yang satu minta, kuisnya siang aja, Bu. Karena jaringan siang lebih lancar gitu. Maka kita akan saling mengurangi tuntutan untuk menyesuaikan, oke, kita ambil waktu, apakah di sore itu menjadi titik win-win solution atau tidak, misalnya, itu kompromi. Kemudian yang akomodasi yang ketiga itu namanya mediasi. Ya. Ibu jelaskan karena ini penting. Mediasi itu ketika misalnya ada konflik antar negara, maka perlu ada negara ketiga itu yang jadi penengah, dan negara ketiga itu biasanya netral. Ya, misalnya konflik antara Afghanistan dengan misalnya Amerika, misalnya harus ada negara ketiga yang netral, tidak memilih Amerika maupun Afghanistan, yang hadir untuk menjadi penengah untuk melakukan mediasi agar terjadi perdamaian antar dua negara tersebut. Nah, kalau konsiliasi ini pernah terjadi di Indonesia, bagaimana kita mempertemukan dan menyesuaikan keinginan semua pihak yang berselisih demi tujuan bersama. Jadi semua bertemu itu misalnya konflik antar etnis, misalnya di Kalimantan, di Sumatera, yang seingat Ibu tuh di Kalimantan tuh antara pendatang trans ya, saudara-saudara kita yang dari Madura, beliau di Kalimantan berhasil beliau dari pengembangan ekonominya. Sementara suku-suku asli, misalnya saudara kita yang dari etnis Dayak itu ternyata kurang berhasil mengembangkan ekonominya. Kecemburuan terjadi hingga terjadilah kemudian konflik yang luar biasa sampai bunuh-membunuh. Sehingga yang terjadi adalah konsiliasi bahwa kita ini satu bangsa yang sama, saling menghargai, kita saling support, di mana ada saudara kita yang belum mampu secara ekonomi, mari kita berdayakan. Itu konsiliasi setelah terjadi. Dan yang paling sederhana adalah kita boleh berbeda, tapi mari kita bertoleransi. Di Indonesia terutama toleransi itu toleransi antar agama, saling menghormati. Itu tadi bentuk yang kedua, akomodasi. Oke, sekarang Kak Nisa menyebut asimilasi. Asimilasi adalah proses yang mengurangi perbedaan atau antara perorangan kelompok, tapi perbedaannya itu dikurangi dengan cara, kalau tadi kan di sana hanya toleransi atau mediasi atau kompromi. Kalau di sini harus sampai ada bentuk, yaitu peningkatan kesatuan tindak dan sikap, ya, untuk kepentingan tujuan bersama. Jadi misalnya ada kelompok, syarat asimilasi bila ada kelompok yang beda kebudayaan. Kemudian orang perorangan itu saling bergaul dan berinteraksi intensif waktu lama, sehingga mereka berubah dan saling menyesuaikan diri. Bu, contoh yang paling gampang apa sih? Ya, ini adalah, ya sayang kalian tidak mengalami, di IPB sebenarnya adalah salah satu kampus
yang menunjukkan bagaimana proses adaptasi budaya antar mahasiswa dari beragam daerah selama 1 tahun di PPKU. Ya, kalian itu PPKU, tetapi karena kondisi pandemi kalian masih di tempat masing-masing. Kalau bisa bertemu di Bogor, itu tinggal di asrama, belajar menghargai antar budaya, menunjukkan kreativitas, kemudian bersaing dengan baik dalam hal persaingan budaya, persaingan olahraga, musik, sebagainya, semuanya itu proses belajar yang baik. Itu kalau di dalam satu sesama mahasiswa misalnya. Tapi contoh lain lagi adalah Ibu sebut adalah misalnya kakak berkenalan dengan seseorang beda budaya, mudah-mudahan orang tuanya nggak kolot. Kalau zaman dulu ibu dibilang terus terang, kamu nggak boleh loh nikah sama orang Sunda teh misalnya, nggak boleh loh nikah sama orang Papua teh gitu. Tapi kalau sekarang kita sama-sama menghargai, justru dengan menikah dengan etnis lain mungkin akan menjadi perubahan baik fisik untuk anak-anak kita, misalnya kalau ibu hidungnya pesek nanti anak ibu jadi mancung misalnya gitu ya. Itu fisik, tetapi secara budaya berarti akan ada proses adaptasi dan muncul budaya baru saling menyesuaikan diri. Contoh lain lagi adalah namanya, mungkin Anda belum lahir, namanya transmigrasi. Itu zaman Ibu muda juga. Bagaimana transmigrasi dari Jawa, orang Sunda, orang Bali, orang Jawa, orang bertransmigrasi ke Sumatera, ke Kalimantan, dan mereka membangun adaptasi budaya dengan suku-suku asli. Itu adalah asimilasi. Oke. Jadi kalau pernikahan antar beda budaya namanya apa, Kak? Bukan asimilasi, amalgamasi. Tapi intinya adalah proses budaya yang menjadi bersama. Oke. Yuk kita ke proses menjauhkan ya, disosiatif ya. Kak Nisa, lanjut Kak Nisa. Ya, lanjut. Oke, disosiatif. Disosiatif yang paling sederhana persaingan itu sebenarnya proses menjauhkan. Tapi kita positive thinking bahwa persaingan itu sesuatu yang bagus untuk meningkatkan prestasi kita, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, budaya, ya kan? Karena fungsi persaingan adalah kita memperoleh sesuatu yang dihargai masyarakat sebagai sarana. Misalnya kita ini kalau di kakak-kakak Anda itu namanya program PKM, penulisan karya ilmiah, ya penulisan karya program kreativitas mahasiswa yang menulis proposal baik nanti di bidang kewirausahaan, di bidang penelitian, di bidang pengabdian, yang itu sampai levelnya adalah nasional. Nah, di IPB alhamdulillah kita selalu rankingnya kemudian naik lagi, semakin berharap kita bisa menjadi juara 1 lagi. Itu adalah persaingan. Oh, itu pendampingannya kuat itu supaya kita menang. Jalan menjadi pusat perhatian, alat seleksi dan penyaring pembagian kerja. Bukankah kalau kita nanti masuk dunia kerja pasti ada seleksi juga. Kalian masuk IPB juga melalui seleksi. Itu namanya persaingan. Lanjut Kak. Persaingan. Kemudian yang menengah adalah namanya kontravensi. Apa itu Bu? Kontravensi ya. Ya. Kontravensi itu belum konflik, Kak, tetapi sudah menjurus karena apa? Di sana ada unsur intrik itu yang kita sebut fitnah. Mengkritik boleh Ibu ingatkan kembali ya, karena sekarang kalian berselancar di dunia maya, pasti banyak kelompok-kelompok YouTubers, kelompok yang sepakat pemerintahan saat ini, kelompok yang enggak sepakat pemerintahan saat ini, kelompok-kelompok yang berharap bisa menang tahun 2000, kalau ini politik ya, oke. Kak Nisa hilang. Diangkat lagi, Nak. Ya, kontravensi itu sudah ada intrik, ada fitnah, ya. Jadi ada nggak suka dan nggak sukanya itu sudah mulai ditunjukkan. Misalnya, ya.
diajak ikut dong, ikut ke kelompok kami, gitu kan. Ayo kita bikin kelompok gitu. Enggak ah, gitu. Itu sudah mulai kontravensi. Kenapa ya enggak mau kelompok? Kenapa orang mau berkelompok? Nanti diajarkan di pokok bahasan 5. Tapi paling penting adalah ketika mereka berinteraksi saling menghargai, merasa kemudian kebutuhan masing-masing terpenuhi, gitu, itu orang akan mau berkelompok. Tapi kalau orang merasa tidak ada manfaatnya berkelompok pasti nggak mau. Jadi paling sederhana adalah diajak berkelompok nggak mau, itu penolakan. Kemudian itu umum ya. Kemudian menyangkal. Wah itu apalagi memaki. Nah, itu udah kalau dia udah nggak suka sama kelompok A ya sudahlah, pakailah itu arena-arena medsos untuk saling memaki gitu. Kemudian lebih lagi adalah udah menghasut ya, menyebar desas-desus. Jangan mau sama Bu Titi, nggak enak. Misalnya tuh ya, Bu Titi kalau ngasih nilai susah loh, jangan mau sama Bu Titi dibimbing misalnya. Itu dalam menghasut, menyebar desas-desus. Kalau rahasia, sudah tingkat tinggi lagi, membocorkan rahasia negara misalnya. Jadi dia jadi intel, membocorkan rahasia negara bahwa ternyata sekarang tuh Indonesia sedang luar biasa krisis pangannya, tetapi ditutup-tutupi misalnya. Itu contohnya adalah kampanye. Kalau nanti kita kampanye, lihat kampanye mau pemilihan umum, ya, pilkada sebagainya, biasanya itu sudah pakai strategi sampai mengejutkan. Bapak itu datanya nggak benar, ini data yang benar. Gitu. Udah sampai begitulah. Ya, ini kontravensi. Nah, yang paling akhir adalah kita mau lihat konflik, kembali ke konflik. Lanjut Kak Nisa. Nanti dari situ kita diskusi dulu konsep ya. Ya. Ibu kembali ke konflik karena memang tadi judulnya adalah memfungsikan konflik sosial, memfungsikan konflik ya. Oke. Konflik ini sudah mulai proses menjauhkan yang paling tajam karena tujuannya adalah sudah menantang pihak lain dengan ancaman dan atau kekerasan. Ibu mengutip bahasa kalian kali ya, anak-anak muda. Lu mati atau gua yang mati. Itulah kata-kata konflik. Jadi kalau udah berkonflik itu, yang eksis cuma satu gitu. Lu yang mati atau gua yang mati itu. Itu ekstrimnya. Ya, itu konflik. Apa yang menyebabkan sumber konflik ini? Bisa kalau di daerah pedesaan utamanya adalah sumber daya. Karena sumber daya itu adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, sumber daya lahan terutama ya. Baik lahan, kolam ikan, hutan, ya, kebun, semuanya itu yang terkait dengan lahan itu adalah sumber penghidupan bagi masyarakat pedesaan. Jadi bahkan kalau dalam konteks sosiobudaya itu para petani itu selalu menyebut itu adalah way of life, cara hidup kami, budaya, semuanya nilai-nilai yang kami pahami itu melekat erat dengan bagaimana kami beraktivitas atas lahan. Memang jarang sih yang ditunjukkan, diungkap di depan publik, tetapi Ibu ingat, kemarin topik pertama kita mengenal masyarakat, itu ada kan terkait dengan krisis pangan, kemudian film tentang agraria, bagaimana perebutan, bagaimana konflik antara petani dengan tambang, petani dengan orang yang akan membangun lahannya, menguasai lahannya, itulah konflik. Memang konflik lahan itu kemudian kita sebut konflik agraria, karena terkait bagaimana dengan penguasaan lahan yang tadinya milik komunitas, kemudian menjadi milik diambil alih oleh swasta kah, oleh negara kah, gitu. Konflik yang kedua bisa karena kedudukan politik. Ya, kalau kakak senang nonton YouTube antar dua kutub pendukung pemerintah dan bukan pendukung pemerintah, itu Ibu hanya bisa astagfirullah gitu. Itu kalau nonton itu termasuk kita jadi menyebar fitnah enggak ya?
atau menyebar sesuatu yang gosip gitu ya, nggak tahu. Jadi itu di situ banyak sekali tuh bagaimana konflik politik bermain di dalam YouTube itu. Yang ketiga adalah perjodohan atau perkawinan. Ya memang ketika di dalam budaya sudah diatur bahwa engkau hanya boleh menikah dengan ini karena ini masih garis ini, ketika kemudian yang generasi mudanya tidak setuju, bisa saja itu terjadi konflik begitu. Jangan-jangan kalian juga lihat itu ya, lihat apa tuh gosip selebriti, lihat nggak Kak? Udah kalian Enggak, Bu. enggak ya? Ya alhamdulillah. Kalau lihat ya udah pasti tahu nih yang hari-hari ini viral gitu karena ibu tanya anak ibu, "Apa Nak? Kamu lihat apa Nak?" Kayak gitu kok ditonton ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau anak muda mau yang lagi viral terkait perkawinan. Oke, lanjut ke fungsinya Kak Nisa. Ini yang harus Ibu share ke kalian karena memang judulnya begitu. Bahwa konflik sosial ini namanya Bapak Koser ini udah orang kuno banget. Itu mengatakan bahwa konflik itu punya fungsi. Tadi Ibu lihat tuh di chatting kalian udah bisa menjawab, Bu, memperkuat ikatan kelompok. Betul, betul sekali. Konflik itu perkuat ikatan kelompok atau group binding function ya, fungsi mengikat kelompok ya. Jadi di dalam kelompoknya sendiri ya, kita bisa mengatakan kemudian ini grup saya loh. Kau bukan grup saya, kamu di luar gitu. Belum kalau perkelahian antar kelompok remaja ya di maaf nih yang di Sulawesi ya, tapi Ibu sering lihat tuh di Makassar kadang-kadang itu settingan apa bener sih zaman-zaman masih masih belum ada pandemi ya. Itu sering kali tuh di Makassar itu mahasiswa itu bertarung antar kelompok mahasiswa gitu. Jadi Ibu sampai nanya ini settingan apa asli ya gitu. Kebetulan kampus di Makassar itu katanya sederet deketan semua tuh kampus-kampus di Makassar. Ada nggak yang dari kampus Makassar nih? Oke, jadi satu adalah bagaimana kemudian kita tahu aku in group dengan ini itu adalah out group saya. Kemudian ada yang kedua adalah ada value yang menjadi kartu penyelamat. Apa itu? Itu adalah value bahwa ingat bahwa sebagai bangsa kita harus menjaga saling menghormati, menjaga keadilan sosial bahwa memang Indonesia ini tidak seragam, etnisnya banyak sekali, agamanya juga beragam. Itulah kenapa kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua dalam arti harus mampu terikat sebagai bangsa Indonesia yang saling menghormati dan dalam tata kelola atau pengaturan sebagai bangsa itu aturan-aturan kebijakannya harus berkeadilan. Kita nggak bisa bahwa semua itu sudah pintar, bahwa semua itu sudah maju. Ya, kita masih melihat saudara-saudara kita, terutama saat Ibu riset di Papua, Ibu melihat masih tinggal di atas pohon. Tapi anehnya adalah ketika ditanya, datang kemudian, kamu pengen apa? Indomie. Maaf, ini nyebut merek, Indomie. Gitu. Terus karena orang dari Jakarta taunya nggak pakai baju itu kotor, kasihlah baju. Ini contoh sederhana, kasihlah baju. Menurut pemahaman orang-orang dari Jakarta, Bogor kan memandang pakai baju itu terbaik daripada nggak pakai baju. Oke, lupa ya bahwa membangun budaya baru itu harus didampingi supaya tahu betul makna baju itu apa, bagaimana cara menjaga bersih. Ketika dipakai baju mereka malah sakit, tambah sakit karena mereka nggak tahu bahwa baju itu harus dibersihkan, harus dijaga sehingga malah mereka jadi kena penyakit kulit. Itu cerita bagaimana orang kalau proses belajar itu satu, harus menghargai orang lain. Bahwa kita hormati mereka punya pengetahuan lokal yang dibangun dari konteks lingkungannya gitu. Ya, jadi kartu penyelamat kita kembali bahwa ada value tertinggi yang harus kita jaga ketika menjahit
ya, jahit, pakai bahasa jahitan deh, menjahit satu bangsa gitu. Terus perilaku bermusuhan ya itu akan terjadi lebih siap atau lebih berpeluang lebih terjadi pada kelompok yang hubungan sosialnya erat ya. Jadi kalau apa namanya ya kita berteman biasa mungkin nggak terjadi konflik, tetapi justru bersahabat gitu peluang terjadi konfliknya menurut ibu coba mungkin kalian mengalami peluangnya lebih tinggi karena kita merasa menjadi satu ketika ada perbedaan pendapat bisa peluangnya lebih tinggi daripada kita tidak kenal, tidak berinteraksi erat gitu, mungkin peluangnya lebih kecil. Konflik lebih meningkatkan kohesi internal sama tadi ya, menguat ikatan kelompok dan kemudian muncul gagasan ideal yaitu kebenaran yang abadi yaitu keadilan sosial. Nah, ini Ibu ambil dari Koser, Bapak. Inilah fungsi daripada konflik sosial. Oke. Kayaknya kita ke pertanyaan ya, Kak? Belum ya, Kak? Oke, ini resumenya ya. Ini pakai bahasa, Ibu coba gabungkan sebagai bahasa yang sederhana. Sebenarnya ini gabungan dari semua yang sudah kita pelajari tadi, tetapi dalam konteks kekinian, kita bisa lihat proses interaksi sosial itu, satu, bisa mendekatkan, bisa menjauhkan. Yang mendekatkan itu adalah kooperasi, kerjasama, kompetisi, ya. Kompetisi salah Ibu ya. Enggak, kompetisi udah disosiatif ya. Kooperasi aja, ya. Kemudian ada proses bagaimana kita mempertemukan antara dua yang sudah punya gejala pertentangan itu namanya akomodasi, ya. Kemudian arah ke proses menjauhkan mulai dari kompetisi, walaupun kompetisi itu lebih dalam makna positif, kemudian pertukaran sosial, dan akhirnya sosial konflik. Mari kita lihat. Pertukaran ya atau pertukaran sosial adalah tipe interaksi sosial yang tampak dalam transaksi dagang. Oke. Contohnya apa, Ibu? Kalian sekarang kan ada jarak apa namanya? Tambah ya, tadinya 3M sekarang 5M ya. Mengurangi mobilitas ya, mengurangi mobilitas ya, mengurangi kerumunan gitu. Nah, bagaimana cara kita mengurangi mobilitas padahal kita membutuhkan sesuatu? Oke, jadi kita menggunakan apa? Dengan transaksi. Boleh nyebut ini enggak? Merek enggak? Maksudnya kita beli secara online. Ya. Cashless, Ibu. Ya boleh ya. Ya kan? Tawarannya itu barang-barang konsumtif atau yang kita butuhkan secara online atau kita kebutuhan makanan aja sederhana. Kita nggak bisa keluar gitu ya, kita pesen GoFood, aduh akhirnya nyebut nama, nggak apa-apa deh, GoFood dan sebagainya. Nah itu pertukaran. Si abang Go-nya, Gojek, abangnya berharap dapat uang untuk membiayai hidup keluarganya dengan memberi pelayanan, kalian mendapatkan manfaat karena kalian nggak perlu keluar pergi, tetapi makanan bisa langsung diantar ke rumah. Itu pertukaran, ya transaksi bisnis. Oke. Ketika kita membahas konflik, waduh, ini bisa perselisihan antar individu atau dua kelompok yang berbeda pandangan atas objek tertentu. Ini contohnya lebih mudah yang online. Media-media online kah, pakai Insta, atau pakai lihat YouTube itu bagaimana orang-orang kelompok berbeda itu udah mulai dari menghina sampai ya menyebarkan hoax sampai saya maunya nonton yang ini deh gitu daripada nonton YouTube yang lain. Itu udah di awal kemarin Ibu selalu ingatkan hati-hati mengkritik kebijakan boleh, tetapi jangan sampai kemudian menghina bahkan menghina pribadi, itu yang nggak boleh. Kemudian persaingan ya, ini persaingan untuk mendapatkan sesuatu ya, seringkali karena keterbatasan yang tidak melimpah gitu ya, jadi ada keterbatasan sehingga kita tidak bisa
bersaing. Terutama sebenarnya persaingan itu bisa dilihat karena perbedaan umur, persaingan antar umur, persaingan antar gender, laki-laki perempuan, asal-usul, ras, semuanya itu berpotensi menunjukkan persaingan, bahkan sampai ada konflik tadi. Kemudian kerjasama, oke, kerjasama tadi sudah ditunjukkan, dan akomodasi, ya, mempertemukan pihak atau individu yang sedang konflik, ya, untuk didamaikan sehingga merubah dari konflik menjadi sebuah kerjasama. Ya, prosesnya adalah proses yang kita sebut secara sosiologi adalah proses demokratis. Apa tuh Bu demokratis? Ya, kita dialog, kita berkomunikasi intensif sehingga akhirnya ada keseimbangan, saling menghargai, ada memahami ada perbedaan-perbedaan secara sosial, tapi kita berharap bisa menjadi kolaborasi positif antar warga, antar bangsa ini. Ya, karena kata kunci perbedaan sosial, entah itu usia, ya kalian dengan ibu saja sudah perbedaan bisa memunculkan juga itu apa namanya perbedaan pendapat, gitu. Perbedaan gender, perbedaan asal usul, perbedaan ras, etnis itu punya potensi konflik. Caranya gimana mempersatukan itu nanti pertanyaan terakhir yang kalian harus jawab. Baru Ibu akan cerita, tapi itu akan ditanyakan. Bagaimana menjadi satu solusi ketika ada konflik seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah interaksi di ruang cyber. Kayaknya ada satu lagi deh Kak. Interaksi di ruang cyber itu milik Anda, baik Twitter, ya, Facebook, IG, LinkedIn, ya. Sekarang bahkan apa namanya? Telegram ya, Ibu nggak tahu. Telegram ya, ada ya, Telegram. Oke. Itu adalah interaksi yang memunculkan jaring-jaring sosial virtual. Ini sepertinya temannya banyak gitu ya. Tetapi Ibu nggak tahu apakah yang tadi kalian sebut solidaritas, sosial kohesi itu juga akan muncul. Mungkin dalam hal yang sama seperti tadi pandemi, walaupun mungkin nggak kena, sosial kohesinya bisa menguat. Ya, ada konektivitas. Clubhouse Bu, iya Sakila, ya Allah Ibu nggak tahu itu, kamu jelasin nanti Clubhouse itu apa. Bahwa komunikasi yang efektif, efisien itu bisa jadi melemahnya kontak sosial langsung. Ya kayak begini ya, Ibu mungkin dekat dengan kalian, sedang melayani kalian, tapi mungkin Ibu dengan apa namanya anggota keluarga Ibu jadi berjauhan karena sibuknya terus di hadapan laptop gitu. Interaksi sosial mungkin ikatan emosionalnya menurun, tapi Ibu harus uji ini. Oke, baik kita lihat tantangan, kok tantangan ya, pertanyaan untuk Anda yang harus dijawab. Oke, bukan tantangan dan solusi Ibu udah jelaskan ya. Ini ada fenomena tadi, ya. Ibu nggak putar lagi. Oke, ini sudah Kak, ya. Ibu ceritakan terus. Jadi kata kuncinya adalah identitas sosial itu bisa menjadi sumber konflik kalau kita tidak menghargai bahwa kita punya identitas sosial yang memang berbeda, saling menghargai. Oke, ini pertanyaan tadi sudah diputar filmnya. 1, bagaimana mengelola perbedaan identitas sosial yang Ibu ceritakan tadi? Yang sekatnya tegas, ya jelas tegas tuh. Kalau udah bicara etnis, beda agama, beda etnisitas, bahkan ini antara misalnya antar umur, kelompok umur, antar kota desa, antar apa namanya, bisa juga antar gender, kelompok-kelompok laki-laki, kelompok-kelompok perempuan gitu ya. Itu mungkin berbeda ya, bisa menjadi peluang konflik. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian mengelola perbedaan tersebut jadi yang tercipta bukan konflik tapi kerjasama sosial yang positif. Yang kedua adalah akomodasi. Tadi apa? Udah paham ya? Akomodasi itu adalah bagaimana solusi manakala ada perbedaan. Bagaimana mempertemukan
beragam pihak atau individu yang sedang berkonflik atau berbeda itu untuk menjadi satu kerjasama yang bagus lagi, ya, yang dibangun oleh negara. Akan terjadi persaingan sosial boleh, tetapi positif untuk kemajuan bangsa. Oke, siapa mau jawab?